Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kali ini kita masih akan melanjutkan latihan soal untuk teman-teman asesor ya. Jadi untuk teman-teman asesor SDM, aparatur kemarin sudah kita latihan soal dari nomor 1 sampai 5. Ini ya. Jadi untuk kompetensi teknis teman-teman itu nanti kemungkinan besar terkait tupoksi kalian. Sebagai contoh di sini asesor SDM. Nah, asesor itu kebanyakan tupoksinya tentang assessment. Jadi soal-soal yang saya contohkan di sini juga terkait assessment. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini nomor terakhir kemarin. Nah, ini nomor 6-nya. Oke. Ya, untuk teman-teman yang mau latihan soal, silakan ambil kertas ya. Nanti teman-teman coba jawab sendiri dulu. Jadi nanti di pause aja videonya, baru nanti di play lagi. Nomor 6, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat merupakan kategori hasil penilaian yang ditujukan untuk A. Perekrutan pegawai, B. Pengisian jabatan, C. Tes psikologi, D. Pemetaan jabatan, E. Tes fisik. Jawabannya adalah B. Pengisian jabatan. Jadi untuk hasil penilaian memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat, ini ditujukan untuk pengisian jabatan yang ini teman-teman. Ya, ini pengisian jabatan bisa melalui promosi ataupun mutasi. Nah, nanti hasil dari penilaian kompetensi ini nanti hasilnya seperti ini, memenuhi syaratkah, masih memenuhi syarat, atau kurang memenuhi syarat. Ini kategori hasil penilaiannya. Jadi jawabannya B teman-teman, pengisian jabatan. Jadi penilaian ini untuk penilaian masuk kategori hasil penilaian pengisian jabatan. Jawabannya B. Nomor 7, Pak Adi memperoleh hasil penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan sebanyak 68%, yang berarti masuk dalam kategori A. Tidak memenuhi syarat, B. Kurang memenuhi syarat, C. Cukup memenuhi syarat, D. Masih memenuhi syarat, E. Memenuhi syarat. Jawabannya adalah D. Masih memenuhi syarat. Jadi untuk kategori tadi, 3 kategori tadi teman-teman itu ada presentasinya ya. Ada presentasinya. Nah, untuk persentase dari 80 ya lebih atau sama dengan 80 itu masuk kategori memenuhi syarat. Nah, untuk yang kategori nilai lebih dari atau sama dengan 68 sampai dengan kurang dari 80 itu masuk kategori masih memenuhi syarat. Dan untuk kategori nilai kurang itu persentasenya apabila mencapai di bawah 68. Itu masuk kategori nilainya kurang memenuhi syarat. Jadi kurang memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan memenuhi syarat ya. Ini enggak ada, ini juga enggak ada. Kemudian bentar, masih memenuhi syarat, 1, 2, 3 ya. Jadi 3, 1, 2, 3 ya. Nah ini enggak ada, ini juga enggak ada. Nah, jadi kita lihat di soal ini kan 68%. 68% berarti masih memenuhi syarat. Jadi jawabannya D, teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan SSI? A. Penilaian kompetensi. B. Assessment. C. Orang yang akan dinilai kompetensinya. D. Penilaian berdasarkan CAT. E. Quasi assessment. Jawabannya adalah C. Orang yang akan dinilai kompetensinya. Jadi
untuk dalam penilaian atau dalam asesmen teman-teman itu ada istilahnya asesor ya. Asesor, ada juga istilahnya asesi. Nah, kemudian asesor itu kan orang yang memberikan penilaian kompetensi ya, orang yang memberikan penilaian kompetensi. Nah, kalau orang yang dinilai kompetensinya itu namanya asesi. Jadi asesi ini adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai non ASN yang akan dinilai kompetensinya dan akan menduduki jabatan ASN. Jadi jawabannya C teman-teman, orang yang akan dinilai kompetensinya. Nomor 9, visitasi berarti A. Penilaian langsung, B. Kunjungan kerja, C. Simulasi, D. Penilaian kesehatan, E. Tes mental. Jawabannya adalah A. Penilaian langsung. Jadi di dalam peraturan BKN ini teman-teman ada istilah visitasi. Visitasi ini artinya penilaian langsung yang dilakukan oleh tim penilai. Baik itu melalui observasi, pengumpulan informasi melalui wawancara, serta pengumpulan data atau dokumen pendukung penilaian. Jadi jawabannya sini A teman-teman, penilaian langsung. Nomor 10, hasil penilaian kompetensi SSI berlaku selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah C. 3 tahun. Jadi untuk hasil penilaian kompetensi dari SSI atau orang yang dinilai kompetensinya itu berlaku selama 3 tahun. Ya. Jadi di sini jawabannya C teman-teman, 3 tahun. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan ya di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman asesor. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mendaftar asesor, silahkan dikembangkan sendiri lagi ya. Jadi kalian itu bisa membuka peraturan tentang, teman-teman itu bisa membuka peraturan tentang asesor. Lihat tupoksinya di situ. Tupoksinya itu tentang apa aja. Nah, baru teman-teman nanti berusaha untuk memahami ya. Kemarin itu sudah saya contohkan ya cara mencari materinya. Karena kalau kalian nunggu kisi-kisi dari pemerintah itu biasanya akhir-akhir baru di-share. Itu pun kalau ada. Kalau kami dulu ya sebelumnya itu kami dapat kisi-kisi dari Menpan RB ya. Kami tuh dapat kisi-kisi teman-teman, nggak tahu kalau P3K dapat kisi-kisi atau enggak. Nah, jadi ini kan peraturan Permenpan nomor 39 tahun 2020 ini tentang asesor SDM aparatur. Jadi nanti teman-teman yang mau mendaftar asesor, coba buka peraturan ini dan lihat tupoksinya li pertama itu apa. Kalau tupoksi li pertama itu salah satunya menentukan pendekatan asesmen kompetensi, berarti teman-teman harus paham pendekatan asesmen kompetensi itu terdiri dari apa aja. Sama dengan rencana asesmen kompetensi, kemudian ini sama ya, rencana asesmen kompetensi sama dengan ini. Kemudian mereview materi dan data asesmen. Nah, teman-teman harus paham data asesmen itu apa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman paham dengan kata kuncinya dari tupoksi teman-teman sebagai asesor nantinya, itu apapun bentuk soal nanti yang akan keluar, pasti teman-teman bisa jawab. Insya Allah teman-teman bisa jawab ya. Dan di sini juga, ini saya contohkan aja ya. Ini nomor 5, menetapkan dan memelihara lingkungan atau situasi asesmen kompetensi. Nah, teman-teman juga harus paham lingkungan atau situasi asesmen itu harus seperti apa gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Ini 1-5 itu ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu cara mencari materinya. Nanti teman-teman tinggal buka aja peraturan baik itu teori atau apa, intinya berkaitan dengan tupoksi teman-teman. Siapa tahu nanti soalnya terkait itu ya.
sambil kalian juga mencari referensi lain. Saran saya kalian tetap harus berusaha mencari referensi lain ya teman-teman, karena kalau nggak ada referensi lain itu akan menyulitkan teman-teman nantinya kalau hanya berfokus sama satu referensi, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.